Selamat pagi juga Mama, Papa, Kakak, Eyang Kakung, Eyang Putri. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga semuanya sehat selalu. Bunda di sini juga sehat-sehat, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, Bunda Ina dan Bunda Iin ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi supaya tambah semangat. Iya, semuanya siap? Siap ya? Oke, kita mau bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Ya, sudah bisa ya semuanya ya? Bisa. Bisa. Oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, yuk tersenyum. Kelihatan nggak mungkin tersenyum? Pakai masker, tidak apa-apa. Kita tetap tersenyum. Tapi matanya tersenyum. Betul, nanti pasti terlihat ya Bu, kalau mata kita bersinar-sinar. Kalau kau suka hati, yuk tersenyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, yuk tersenyum. Wah, betul ya Bu. Kalau kita suka hati, pasti matanya terpancar. Iya. Kebahagiaan. Lagi-lagi, kalau kau suka hati, panggil Yesus. Yesus. Kalau kau suka hati, panggil Yesus. Yesus. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, panggil Yesus. Yesus. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah bersemangat menyanyikan lagu Kau Suka Hati. Ya anak-anak, kita akan bersama-sama kembali bersatu hati dalam doa pada kesempatan ibadat Prapaskah keempat kita. Keberapa anak-anak? Empat bersama Bunda Ina dan juga Bunda Iin dan nanti ada juga Bunda Wiwin. Ya, baik. Tema kita pada ibadat Prapaskah keempat ini adalah peduli terhadap sesama. Hari ini gereja juga merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria dan juga bapa dari Yesus. Sang teladan iman, kesetiaan, dan ketulusan hati. Santo Yusuf adalah seorang yang sederhana, rendah hati, dan tidak banyak bicara anak-anak. Santo Yusuf memiliki hati yang terbuka terhadap kehendak dan rencana Allah. Dengan taat, Santo Yusuf mengesampingkan keinginan pribadinya dan bersedia menjadi perpanjangan Allah untuk mewujudkan karya keselamatan. Panggilannya untuk menjadi seorang suami dan ayah dilaksanakannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Santo Yusuf menjaga, melindungi, dan melayani keluarganya dengan kasih sejati. Mari kita meneladani kehidupan Santo Yusuf dengan setia dan taat melaksanakan kehendak Bapa melalui panggilan hidup kita masing-masing. Anak-anak, kita akan segera memulai ibadat kita. Anak-anak kita, Bunda mohon untuk duduk dengan baik. Pilih tempat duduk paling nyaman ya anak-anak, supaya anak-anak bisa mengikuti ibadat ini dengan khidmat dan dalam suasana doa yang tenang. Mari kita awali
awali ibadat kita dengan menyanyikan lagu pembukaan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Anak-anak ikut bernyanyi ya, semangat. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Lima jari kananku, lima jari kiri, bersama jadi 10 ku susun begini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami dengan kesehatan dan limpah berkat. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar dalam ibadat Prapaskah keempat ini kami semakin dekat kepadamu. Dan semoga di masa tobat ini kami, putra-putrimu, KB TK Pangudiluhur Santo Valentinus, dapat semakin mampu mengasihi sesama dan mengasihi Engkau melalui puasa dan pantang kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita buat tanda salib di dahi, di mulut kita, dan di dada. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan
atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku yang terkasih, Mama Papa ya, setelah mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah renungan yang akan dibawakan oleh Bunda Wiwi. Nah, anak-anak, yuk kita menuju ke Bunda Wiwin ya. Bunda Wiwin. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak dan mama. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Oke, terima kasih. Boleh bergabung kembali di ibadat Prapaskah yang keempat. Nah, anak-anak, mama dan papa, hari ini tema kita adalah peduli terhadap sesama. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Tentunya sudah ya. Bahkan anak-anak kita ajak melakukan tindakan nyata, membuat celengan APP, mengisinya dengan menyisihkan sedikit uang jajan yang kita miliki. Anak-anak dan mama, saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu kisah seseorang yang baik hati, yaitu orang Samaria yang baik hati. Nanti di sana ada 3 tokoh. Yang satu ada pemuka agama, orang Lewi, dan orang Samaria. Dari ketiga tokoh itu, yang manakah yang dapat kita teladani? Kita dengarkan ceritanya ya. Anak-anak, ada seorang laki-laki, dia adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan. Orang Samaria itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Suatu hari, orang Yahudi tersebut akan pergi meninggalkan kota Yerusalem ke kota Yeriko. Dia sebenarnya orang yang sederhana, bukanlah seorang yang kaya. Di perjalanan, dia hanya membawa bekal, makanan, dan bekal uang yang sangat sedikit. Maka berangkatlah dia. Di perjalanan menuju kota Yeriko, dia berjalan kaki dan membawa bekal yang sedikit tadi ya. Di suatu daerah yang kering dan tandus di padang rumput, ternyata ada 2 orang penyamun yang melihat dia, tertarik pada orang Yahudi tersebut, dan penyamun tersebut berniat jahat anak-anak. Lihat orang itu. Dia membawa bungkusan yang cukup besar. Wah, kelihatannya berisi uang yang banyak. Mari kita rampok dia. Nah, lalu penyamun itu mendekati orang tersebut anak-anak. Hei kamu, serahkan semua harta milikmu. Tapi Tuan, aku tidak punya apa-apa. Ini hanyalah makanan dan uang yang sangat sedikit untuk bekal perjalananku. Sudah, tidak usah banyak omong, serahkan semua milikmu. Lalu anak-anak penyamun itu memaksa merampok orang Yahudi tersebut, bahkan melucuti pakaiannya dan menganiayanya. Sampai orang Yahudi tersebut pingsan anak-anak. Dia tergeletak di tengah jalan, tidak berdaya. Ya, kasihan sekali ya, banyak luka-luka di sekujur tubuhnya.
Apakah ada orang yang iba dan bakal menolong dia? Nah, jalan tersebut adalah jalan yang sering dilewati orang anak-anak meskipun sepi. Nah, lewatlah seorang imam. Beliau adalah seorang pemuka agama. Berbaju yang megah dan anggun dia berjalan. Tidak lama kemudian dia melihat orang yang terkapar tersebut, orang yang teraniaya tadi. Wah, siapa orang itu? Kenapa penuh luka-luka? Kenapa dia pingsan ya? Tetapi pemuka agama tersebut ternyata tidak menolongnya anak-anak. Dia hanya melewatinya saja. Hanya merasa iba tapi tidak mau menolong. Lihat, dia langsung kabur ya. Berjalan meninggalkan orang yang terluka tersebut. Tidak lama kemudian anak-anak, lewatlah lagi seorang Lewi. Seorang Lewi adalah seorang pemelihara bait Allah. Dia juga punya kedudukan yang bagus di masyarakat. Bajunya juga mewah. Akankah dia menolong orang yang teraniaya tadi? Wah, ternyata lihat anak-anak. Dia segera melangkahkan kakinya dengan cepat-cepat meninggalkan orang yang teraniaya tadi. Dia bahkan hanya melewatinya dengan cepat, tidak mau menolong. Wah, kasihan sekali ya. Nah, lalu anak-anak, datanglah orang Samaria menunggangi keledai. Dia merasa iba dan merasa kasihan terhadap orang yang teraniaya tadi. Dia lalu turun dari keledainya, memberinya minum, mengobati luka-lukanya, bahkan membalut luka-lukanya dengan perban. Setelah selesai, bahkan orang Samaria itu rela menaikkan orang yang teraniaya tadi naik ke punggung keledainya untuk kemudian dia tuntun. Wah, aku harus mencari penginapan untuk orang ini. Dia sedang sakit. Dia perlu perawatan yang baik agar segera sembuh. Nah, dia membalut luka-lukanya, anak-anak membalut luka-luka orang Yahudi tadi. Bahkan dia menaikkan ke punggung keledainya. Aku akan membawanya ke penginapan. Di penginapan dia akan bisa dirawat dengan baik sampai luka-lukanya sembuh, dan aku akan membiayai makanannya, minumannya, dan biaya perawatannya. Keesokan harinya, orang Samaria itu datang lagi membawa 2 keping perak untuk dia berikan kepada pemilik penginapan. Dia berkata demikian, rawatlah orang tersebut sampai sembuh memakai uang ini. Jika uang ini nanti kurang, besok aku akan memberikannya lagi untuk kekurangannya. Wah, baik sekali ya orang Samaria tadi. Nah, demikianlah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus anak-anak. Jadi dari ketiga tokoh tadi, yang manakah yang memiliki sikap peduli terhadap sesama? Manakah yang patut kita teladani? Dan apa pesan moral yang bisa kita petik dari kisah seorang Samaria yang baik hati tadi anak-anak? Bahwa ternyata untuk menolong orang, berbelas kasihan pada orang, itu tidak memandang dia itu siapa. Bahkan seseorang kaum yang paling dibenci sekalipun, jika dia memiliki belas kasih Allah di dalam dirinya, dia akan mau menolong orang yang bahkan itu musuhnya sekalipun. Wah, hebat sekali ya. Siapa yang bisa seperti itu? Nah, anak-anak, saat ibadat Prapaskah hari ini, para bunda juga kembali mengajak anak-anak untuk kembali terlibat peduli terhadap sesama, yaitu melalui celengan APP yang kemarin sudah anak-anak buat. Siapa sudah membuatnya? Wah, hebat, terima kasih sudah membuatnya.
Nah, setelah mengikuti ibadat hari ini, kita akan mengisinya dengan kolektor ya. Bunda Wiwin juga mengisi. Dimasukkan ke sini. Yeay. Besok di bulan April, kolektornya akan kita kumpulkan ke sekolah ya. Terima kasih. Nah, melalui celengan APP ini anak-anak, dengan sedikit kita berbagi, itu nanti akan kita salurkan terhadap sesama kita yang membutuhkan. Berarti kita sudah memiliki satu tindakan sikap peduli terhadap sesama. Wah, hebat sekali. Nah, anak-anak, demikian renungan dari Bunda Wiwin. Terima kasih anak-anak dan mama sudah mau mendengarkan. Sekarang kita mau lanjutkan ibadat kita bersama Bunda Ina dan Bunda Iin. Anak-anak siap? Yuk kita kembali ke Bunda Ina dan Bunda Iin. Terima kasih Bunda Wiwin. Wah, bagus sekali anak-anak. Renungan yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Wiwin. Ajakan untuk peduli terhadap sesama. Nah, tadi juga sudah ditunjukkan oleh Bunda Wiwin, mengingatkan bahwa kita pernah membuat celengan APP pada minggu kemarin. Anak-anak bisa mengisinya ya, sebagai bentuk salah satu wujud sederhana bentuk kepedulian terhadap sesama. Baik anak-anak, kita akan meneruskan ibadat kita. Kita akan menghaturkan doa umat. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau adalah Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan. Engkau juga telah mengutus Santo Yosef untuk menjadi pelindung keluarga kami. Kini dengarkanlah doa dan permohonan kami. Bagi orang tua, ya Bapa, semoga para orang tua, lebih-lebih para ayah, meneladani Santo Yusuf dalam bertanggung jawab, membimbing dan melindungi keluarga, sehingga tercipta kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak, ya Tuhan, berkat doa Santo Yusuf sebagai bapak keluarga, semoga anak-anak selalu sehat, semangat, baik di dalam belajar secara jarak jauh maupun di dalam berkegiatan sehari-hari. Dan dalam masa prapaskah ini, semoga anak-anak juga dapat belajar peduli kepada sesama, lebih-lebih di lingkungannya sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan, bersama Santo Yusuf sang pekerja, kami mohon kesehatan dan keselamatan serta bimbingan-Mu, agar di masa prapaskah ini kami mampu melihat kesulitan, penderitaan sesama, dan kami mampu berempati secara luar biasa sehingga dapat meringankan beban mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa dan permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Marilah kini kita satukan
doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui ibadat Prapaskah keempat pada pagi hari ini, kami kembali Engkau ingatkan untuk mau peduli terhadap sesama kami yang membutuhkan bantuan. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami, putra-putrimu di KB TK Panguduluhur Santo Valentinus, senantiasa Kau beri rasa belas kasih dan kemurahan hati, sehingga kami semakin mampu mencintai sesama kami dengan tulus ikhlas. Kami mohon pula, semoga teladan Santo Yusuf semakin memampukan kami untuk setia dan taat pada kehendak dan rencana Allah. Dan semoga kita semua senantiasa mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak, mama, papa, eyang, ibadat Prapaskah keempat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih ya anak-anak, mama, papa, dan eyang yang telah bergabung dalam ibadah Prapaskah keempat kita. Terima kasih banyak atas kesetiaannya. Semuanya tetap bersemangat, tetap sehat ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu penutup Santo Yosef yang Menjaga. Anak-anak boleh sambil berdiri yuk, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Santo Yosef